siapa tadi terlambat. Terus kemudian apa lagi? Iya, terlambat mengerjakan tugasnya. Nah, ini yang pertama ya, kita lihat diri sendiri. Nah, sekarang guru punya apa itu? Kertas warna-warni. Nah, guru akan membagikan ini. Silakan menulis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Sulih Basuki selaku Kepala SDN Ganggang-Tingan, yang kami hormati Ibu Susiati Ningrum SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif rekan guru SDN Ganggang-Tingan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita berkenan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih telah berkenan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif ini. Acara ini kami selenggarakan sebagai tugas dari modul CGP Budaya Positif. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua paparan materi, tiga penutup. Untuk membuka acara ini supaya berjalan tertib, lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan ini diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Ibu kita, yaitu Ibu Susiati Ningrum SPD CGP Angkatan 10. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, di sini saya Susiati Ningrum sebagai calon guru bergerak angkatan 10 yang akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Nah, jadi di sini yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan pada materi modul 1.4. Next. Nah, sebagai pembuka ya, pengantar sebelum menuju ke materi, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Jawabannya bisa disiplin. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Apakah benar? Ada yang jawab benar. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Baik. Selanjutnya, nah, apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita akan membuat sebuah pembiasaan yang akan nantinya terbiasa dilakukan oleh siswa dengan adanya peraturan atau misalnya keyakinan kelas yang dibuat. Nah, contoh kecilnya di kelas baru nanti akan membudaya menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
posisi kontrol seorang guru, serta segitiga restitusi. Nah, dari 6 poin itu konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Anda adalah A, kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepal seperti ini ya. Kemudian Anda coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat penting dan berharga, dan Anda perlu menjaga kepalan tangan tersebut supaya tidak diambil atau dirampas oleh orang lain. Nah, kemudian tugas rekan B, teman yang lain, adalah untuk berusaha membuka. Nah, teman yang B tadi membujuk, menghardik, mengintimidasi agar bersedia membuka kepalan tangan, bahkan sampai mau memberikan uang. Dan kira-kira misalkan panjenengan punya sesuatu yang penting, kemudian itu diminta, boleh apa tidak? Tidak. Meskipun ditawari uang yang sangat banyak, mau? Tetap tidak mau? Misal ada tawaran saya umrohkan, saya hajikan, tetap tidak mau? Oh, tergantung. Tetap mau ya, tanpa dipaksa. Langsung ini saya kasihkan gitu ya. Tapi itu sangat berharga, Bu. Apa sih yang berharga itu? Sampai dikasih uang kok masih nggak mau, dihadiahkan umroh juga tidak mau. Nyawa lah itu ya, tergantung Bapak Ibu semuanya. Itu apa namanya, nyawa. Ada yang bilang juga itu kesetiaan, loh, setia. Iya, setianya digenggam gimana itu ya. Kemudian pergeseran paradigma teori kontrol itu tadi, dari yang tangan kita kepal itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol pikiran, bisa mengontrol, bisa mengatur pikiran kita supaya kita tetap, saya loh mau mempertahankan ini itu. Nah, teori kontrol ini berdasarkan Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru gimana caranya bisa mempengaruhi siswa. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, nanti ada materinya ya terkait membuat murid itu bersalah. Kita itu melakukan tindakan sehingga murid itu benar-benar merasa saya bersalah dan berdosa gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita orang dewasa, ya punya hak untuk memaksa, terutama ke peserta didik kita. Nah, ini terkait stimulus respon atau lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Di sini tentang teori respon tentang dunia dan teori kontrol, teori respon dan kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama untuk responnya. Kontrolnya yaitu realitas kebutuhan itu berbeda, kita berbeda. Semua orang melihat yang sama pada responnya, tapi kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol berpendapat bahwa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Saya harus menang, saya yang harus tetap bertahan di situ. Nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, inilah yang kita harapkan di lingkungan sekolah, terciptanya disiplin positif tanpa adanya ancaman sogokan. Mungkin kita sering lihat, ayo kamu kalau tidak mengerjakan, kamu saya hukum. Kamu kalau mau bantu ibu, nanti kamu saya beri hadiah. Nah, itu hal yang umum. Dan ternyata pendapat itu benar apa salah? Ternyata itu salah. Kita tidak kok serta-merta nanti kamu seperti ini kamu akan saya beri hadiah. Dan itu salah sebenarnya. Atau diancam, awas kamu ya, awas kamu kalau gini lah. Itu sering yang kita lakukan di kelas. Ya, prakteknya memang seperti itu. Nggak mempan di kelas diapain ya tetap saja seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin tidak asing ya dengan ini. Profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 poin. Di sini 6 poinnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mungkin kalau yang dilakukan dinyanyikan seperti anak kelas 1 itu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu biar mudah diingat, karena sebagai pelajar, sebagai pendidik atau peserta didik di kurikulum Merdeka, kita perlu menanamkan ini, menumbuhkan ini tadi, karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku yang ditumbuhkan, coba mungkin kita tidak asing ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa ada yang punya motivasi mengerjakan tugas karena takut dihukum. Nanti kalau saya tidak mengerjakan, saya dihukum sama Bu Tin misalnya gitu. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Wah, kalau saya tepat mengerjakan benar semua, saya pasti diberi hadiah pensil sama Bu Ira. Kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Membuat dirinya ya melakukan karena motivasi dari diri, bukan karena takut dihukum atau mendapat imbalan. Merdeka, kira-kira gambar siapa beliau? Ya, KHD, Ki Hajar Dewantara, Bapak Filosofi Pendidikan, sebagai panutan, sebagai teladan kita sebagai pendidik. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, bisa mengontrol diri, bisa memerdekakan diri, bisa mengatur dirinya, sadar diri juga ya. Ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 469 itu. Nah, di sini ada bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ada yang tahu hukuman itu apa? Hukuman? Hukuman sesuatu atau ya sanksi, hukuman ya sama, hukuman atau sanksi sama. Jadi perilaku yang dilakukan atau yang dilanggar ya, yang dilanggar sehingga dia mendapatkan apa ya, kayak balasan dari yang dia, konsekuensinya yang dia lakukan tadi, yang dia langgar. Terus yang konsekuensinya, konsekuensi ya hampir sama sebenarnya dengan hukuman, tapi di situ bedanya ada kesepakatan. Ada kesepakatan, jadi dia tahu
dia melanggar, dia akan tahu saya akan mendapatkan konsekuensi apa. Kalau hukuman, dia itu tidak tahu dia akan kena hukuman apa. Contoh, ada anak kelas 4 datang terlambat, nah dia tidak sengaja tidak memakai atribut, misal sepatu tidak pakai kaos kaki gitu ya. Nah di situ guru kelas 4 misal Bu Risa langsung tidak mau tahu, pokoknya kamu nggak boleh pakai sepatu selama pelajaran, atau sepatumu kamu ikat di lehermu, nanti kamu istirahat jalan pakai itu. Nah itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kira-kira mendidik apa tidak? Tidak. Tapi itu kita sering dengar ya, itu guru nih hukum kamu gini atau lari seperti itu. Kalau konsekuensi itu dibentuk ketika kamu tahu, dia sudah tahu kalau wah kalau saya datang terlambat jelas nanti saya dihukum sama Bu Risa begini gitu. Dia tahu itu dapat konsekuensi. Jadi bedanya di situ hukuman sama konsekuensi. Terus restitusi. Nah nanti restitusi itu yaitu di mana perlakuan anak itu nanti bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi nanti ada komunikasi dulu antara guru dan muridnya tadi, diinterogasi, bukan interogasi ya, tanyai dulu, dikomunikasikan, sehingga nanti anak itu bisa memposisikan dirinya untuk bisa lebih baik lagi supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk. Kecil-kecil sekali ya tulisannya. Iya, contoh, coba di sini ada identitas gagal, mungkin yang ini hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau ada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah, itu yang saya maksud tadi. Bersama-sama dengan gurunya memecahkan bersama masalah itu. Kamu terlambat. Nah, terus kira-kira kenapa kamu kok bisa terlambat? Nah, ditanyain dulu. Kok sampai bangun kemalaman? Kamu tidur kemalaman? Kamu ngapain saja kok sampai enggak? Terus kemudian tanya lagi. Kira-kira kamu bagaimana caranya untuk memecahkan masalah ini? Nah, ditanyakan lagi. Ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Dengan cara apa? Tidak tidur kemalaman, menyetel alarm HP, itu bisa. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini tadi ya. Hukuman yaitu tidak terencana, seperti yang saya sampaikan tadi. Murid tidak tahu kalau nanti dia akan dihukum apa. Tidak terencana, ya kadang guru tahu itu ya langsung marah kan kadang. Kamu harus di luar, kamu nggak boleh ikut pelajarannya Bu Guru. Bersifat satu arah dalam artian hanya gurunya yang memutuskan tanpa mencari tahu apa masalah dia kok sampai dia terlambat misalnya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik. Hukuman fisik berarti mungkin lari lapangan itu ya. Psikis atau kata-kata kasar. Kemudian yang kedua konsekuensi, yaitu bersifat terencana. Nah itu tadi sudah disepakati. Murid sudah tahu, waduh kalau saya terlambat saya akan mendapatkan tugas tambahan atau apa itu yang sudah diketahui siswa atau terencana. Disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah sudah ada pembahasan. Kemudian restitusi. Nah yang ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mengoreksi diri, diperbaiki sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan percaya diri. Oh iya, saya tadi terlambat, kemudian teman saya sudah mengerjakan latihan dapat sekian soal, saya belum. Saya nggak mau kalah, saya harus lebih rajin, setelah ini saya harus lebih disiplin waktu itu misalnya. Nah ini konsekuensi atau hukuman. Coba sambil jawab ya, antara konsekuensi atau hukuman.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, coret-coret meja tapi disuruh membersihkan, konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, masuk bersihkan WC. Yang ada tambah seneng ya kalau ke WC, main air soalnya ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, hukuman apa konsekuensi? Ya coba ya, ternyata yang paling atas mencatat 100 kali karena terlambat sekolah, itu hukuman apa konsekuensi? Sebenarnya adalah ya hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sekolah loh ya, bukan waktu olahraga. Bisa jadi konsekuensi kamu terlambat. Tergantung tadi apa ya. Baik, boleh kalau memang dia ada kesepakatan di awal, dia harus lari karena dia terlambat gitu. Berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau ini lebih ke konsekuensi bukan hukuman, karena dia harus tanggung jawab, kamu yang berbuat dan itu tidak baik. Kira-kira itu baik tidak mencoret meja? Jelas dijawab anak, tidak bu. Nah berarti bagaimana caranya membersihkan, apa solusinya ini? Ya kamu yang berbuat yang harus membersihkan, konsekuensi. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Ganti masker dihukum. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, tidak menjawab pertanyaan, lebih ke hukuman ya. Hukumannya kurang ini ya, karena harus apa antara malu ya gimana gitu, termasuk hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman juga. Dan yang terakhir lari keliling lapangan karena terlambat pelajaran PJOK. Kira-kira apa Budin? Hukuman apa konsekuensi? Ini adalah termasuk konsekuensinya dia. Ya. Kita bisa itu konsekuensi, itu hukuman. Apakah ada trik khusus atau pro khusus ya, agar kita bisa membedakan antara itu konsekuensi atau itu hukuman? Ya, hampir sama. Ya memang sekilas dia hampir sama kan. Kamu sampai saya hukum dan konsekuensi memang ada apa ya? Ada kesamaan di situ. Coba kita kembali ke sini ya. Nah, kalau hukuman itu satu arah, jadi hanya guru yang memutuskan, gitu. Kamu tulis coretan buku, tulis ini ya. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 1 buku penuh. Murid kan tidak tahu kalau dia akan disuruh menulis itu, karena hanya gurunya yang menentukan. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana, itu tadi ada kesepakatan, sudah dibahas sebelumnya, sudah dibentuk keyakinan kelas. Tapi sebenarnya sebelum itu guru sudah merencanakan, maksudnya nanti kalau kamu terlambat, kamu akan apa? Dia sudah tahu, jadi anaknya sudah tahu kalau dia itu terlambat akan dapat tugas tambahan, misalnya soal tambahan, misalnya waktunya matematika, berarti matematika nanti nambah soalnya untuk dia. Itu mungkin seperti itu Bu. Memang sekilas itu sama, karena dia itu sama-sama kena hukuman. Ya konsekuensi ya dia kena hukuman juga akhirnya, tapi bedanya konsekuensi lebih ke ya itu tadi kembali ke sadar diri, posisi diri sebagai murid. Kamu melanggar ya, kamu tahu kan, berarti kamu harus
konsekuensi ini begitu. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, ini mungkin lebih kita merenungkan ini ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman lebih ke sesuatu yang menyakitkan, Bu, sakit sekali. Siswa, Bu, kok mentolong Ibu, aku dihukum ini, sakit sekali. Nah, kalau yang konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, nah itu Wah, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Kembali lagi sakit hatinya untuk jangka waktu yang lama. Pas lulus SD, saya ketemu Bu ini, jadi ingat saya dulu disuruh lari sama butir kalau olahraga. Kenangan buruk lah. Dan itu sebenarnya yang sangat tidak boleh dilakukan sebenarnya di kurikulum Merdeka ini. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, aduh saya harus ini nanti dapat tugas tambah lagi gara-gara terlambatnya. Udah merasa kayak nggak enak gimana gitu, tapi hanya sebentar saja, nanti ya kembali lagi biasanya begitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jengkel, disiplin yopo, kata-kata kasar, bahkan buat apa sih kok sekolah kok diatur, masa kok datang terlambat kok dihukum gitu. Kemudian konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Nah itu tadi kembali ke menyadari diri. Oh iya ya, kalau terlambat itu ya begini ya, nanti ya malu juga. Teman-teman sudah di kelas, sudah selesai berdoa mengerjakan, kok saya masih baru datang. Kemudian hukuman itu paksaan, cepat kamu lari. Kemudian konsekuensi yaitu stimulus atau tanggapan. Jadi ada respon tadi bersama antara guru dan murid. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menyadari posisi diri tadi. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Saya dihukum, ya aku kok dihukum, pikirannya masuk sekolah, pikirannya gak karuan ya. Kemudian konsep diri yang baik. Untuk berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berbohong. Waduh, kalau saya nanti kesannya ini gimana ya gitu, bohong akhirnya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu tadi kalau dia menyadari diri, pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Hukuman, dia merasa marah karena gak terima dihukum. Kemudian rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Aku gak dihargai kalau guruku, aku kok dihukum terus, apa ya, kenapa gitu. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara atau take out, untuk menyadap ya, kayak refleksi diri. Bukan bunyi ya, beda. Hanya sekilas sebagai dibuat tidak nyaman karena itu tadi merasa dirinya benar-benar salah, kamu terlambat. Ya, terus dia malu ya lah, yang dia nanti sama teman-teman di ejek, ada kan gitu kalau di kelas. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Ternyata ketika memberi penghargaan ke murid itu termasuk dihukum dulu ya. Yaitu pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan sebenarnya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Benar, penghargaan merusak hubungan. Sudah tidak murni lagi. Penghargaan mematikan kreativitas, motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi karena ada alasan itu tadi akan menerima penghargaan, menerima hadiah. Jadi bukan dari dirinya sendiri, bukan dari intrinsik kan dari dalam. Kalau X dari luar. Nah, sebagai guru memang harus tamengnya harus tebal ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini pengganti penghargaan atau hadiah, yaitu diganti sebagai bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan
butuh pengakuan ya atau apresiasi, perlu diingatkan beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, dan fokus pada proses. Dalam satu kelas tentu karakter anak kan berbeda. Ada yang rajin, disiplin, ada yang kalau mengerjakan itu cepat tapi salah, ada yang lama tapi jawabannya benar. Sebenarnya anak pintar dan anak yang tidak pintar itu sebenarnya tidak ada ya, semuanya sama, hanya saja kita gimana menyikapi anak-anak. Nah, di situ beri pengakuan kepada murid bergantian. Jangan kok yang garape cepet tapi salah kok dipuji, ya bagus begini, bukan begitu. Kemudian yang garapnya lama sekali nulisnya, nggak sampai jam istirahat nggak selesai, tapi bener ya nggak apa-apa, tapi ya jangan dimarahi, sambil diingatkan lain kali ini ya gitu, diberi penguatan gitu supaya tidak seperti itu terus gitu, dan tidak serta-merta hanya memuji anak-anak itu saja sing dipuji, sing pinter, sing garape cepet. Nah, tapi itu tadi secara bergantian. Anak yang kurang bisa ya tetap diapresiasi, diberi pengakuan. Oh iya, kamu ini sebenarnya pinter, tapi ya lebih rajin-rajin lagi ya kalau belajar gitu, supaya tidak tertinggal gitu. Jangan kok terus tambah ngalem. Yang ngalem dijual, oh jangan, kok boleh ya, nggak boleh. Hanya bercanda, nggak boleh. Nanti malah dilaporkan anakku dijewet, itu nggak boleh ya. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, nilai kebajikan, serta situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai perbuatan kamu. Kamu sudah mau datang lebih awal atau disiplin, tidak lagi terlambat. Kemudian nilai kebajikan, kepedulian, peduli terhadap sesama, terhadap teman. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah itu situasi di hal kecil di dalam kelas, itu saling membantu temannya misal dibantu ketika belum selesai dibantu menyelesaikan. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya yaitu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tidak jarang ya kalau anak, ayo itu ambil sampahmu, sampah di bawahmu, bukan milikku bu, itu lo yang buang. Nah itu di sini yang diminta ada tanggung jawab atau empatinya tadi. Meskipun bukan punyamu sampahmu, nah, tapi kamu peduli, kamu ambil, kamu buang, itu tadi. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, jauh sebelum ada peraturan atau keyakinan kelas kan ya sudah ada hukuman, atau bahkan memang kita sudah membentuk kamu kalau terlambat kamu akan dapat ini. Nah sekarang ya kalau bisa memang kita menerapkan itu tadi salah satu budaya positif di sekolah, yaitu membuat keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Kira-kira bedanya apa ya? Keyakinan dan peraturan. Keyakinan. Nah, di sini contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kalau kita ke kota gitu ya, misal kalau hanya antar desa kita nggak pakai helm, hanya naik sepeda saja. Tapi, nah takut ada pak polisi. Nah itu tadi, mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai helm? Kalau ke kota, ayo, nah ambil helmnya berangkat, itu otomatis helm, jaketan dan lain-lain. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pas waktu COVID ya. Tapi kalau memang kalau COVID belum ada COVID atau bahkan COVID sudah kan memang ya demi kesehatan kan nggak apa-apa itu masker sama cuci tangan karena memang untuk kesehatan seperti itu. Nah mengapa? Untuk keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, bersifat universal, bersifat menyeluruh tanpa membedakan
itu dia misal kalau di sini tapi 100% agamanya Islam semua, tapi kadang kalau beda itu kan kadang membedakan suku, agama. Nah, tapi ini secara universal menyeluruh bersama-sama dibuat secara sadar. Nah, kalau peraturan hanya dibuat oleh guru bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan, tanpa anak tahu kalau kamu dihukum apa kamu nggak tahu. Nah, kalau keyakinan kelas ini harus dibuat tapi bersama siswa, jadi anak tahu. Contoh keyakinan kelas yaitu disiplin. Nah, disiplin berarti contohnya kalau ketika datang sekolah dia terlambat, dia pasti tahu nanti dia apa ya konsekuensinya, itu sudah dibentuk oleh guru bersama dengan siswa tadi, kerjasama guru dan murid. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, mungkin bisa diterapkan juga oleh ibu-ibu guru sekalian di kelasnya masing-masing, atau pada guru mata pelajaran juga bisa berlaku pada pelajaran tersebut berlangsung misalnya. Di situ mempersilahkan murid untuk mencurahkan tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Guru menampung semua masukan apa saja. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang yang sudah tersusun, kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding kelas buat kesepakatan bersama. Tempel yang bagus di kertas manila atau kertas apa itu yang berwarna yang menarik, itu. Nah, nanti coba saya lihatkan videonya. Berikutnya yaitu ada 5 posisi kontrol. Kira-kira dari kelima ini peran mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Lihat ya. Yang pertama ada penghukum. Ibu-ibu sekalian jadi penghukum, jadi hakim. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu guru sekalian menjadi orang yang membuat anak itu sangat berdosa, sangat salah, sangat kayak menyesali dirinya gitu. Kemudian posisi sebagai teman, ada ya, sering mungkin biar akrab gitu, niatnya seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, coba ya, mari kita saksikan video contoh posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai posisi teman. Mungkin audionya ini langsung dari laptop ya. Gurunya tampak marah. Ini posisi sebagai teman. Bedanya apa kira-kira? Kayak senyum-senyum gitu ya. Posisi. Nah itu marah tapi bisa senyum. Itu susah. Nah ini. Malah kayak unicorn gitu. Nah, bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Nah itu ibu beresin urusan absen kamu, didukung, dibela. Ya, ini posisi teman. Berikutnya adalah posisi sebagai posisi penghukum. Coba bagaimana posisi bu guru tadi menghukum Naren? Bedanya tadi dengan yang teman. Penghukum dari judulnya saja seperti kejam. Enggak mau mendengarkan alasan siswa dulu.
malah ngata-ngatain ya, ngata-ngatain. Keliling lapangan basket 2 kali. So, ditambahin 2 kali jadi 5 kali karena ngelawan. Teman penghukum berikutnya pembuat merasa bersalah. Anak merasa dirinya sangat bersalah. Ibu susah gimana gitu. Sampai gustinya disebut. Seperti itu sampai kalimatnya ya. Bu tidak kuat lagi kalau kamu begini terus ya. Itu pembuat merasa bersalah. Sekarang monitor pemantau yang keempat. Kujang, bu guru yang jam. Nah, ini sebagai pemantau, gurunya menanyai dulu. Dia udah tahu konsekuensinya apa. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, yang kelima, manajer. Yang terakhir. Ditanya dulu. Tanya dulu kenapa kamu terlambat. Terus menanyakan keyakinan sekolah. Ditanyakan balik. Ditanya kembali, apa kamu bersedia? Menanyakan solusi, menanya bagaimana kamu memperbaikinya. Anaknya tersadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
Nah itu tadi. Kira-kira dari penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman atau pemantau dan manajer, apakah ada yang masih belum paham dari kelima itu? Atau mungkin menurut ibu-ibu sekalian yang kurang pas itu apa yang diterapkan ke anak kira-kira? Posisi guru sebagai apa? Posisi yang kurang pas untuk diterapkan ke anak kira-kira apa dari 5 posisi? Penghukum. Nah, dari judulnya saja sudah menakutkan ya, penghukum. Kemudian apa lagi? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu juga sebenarnya kurang baik juga diterapkan. Sebagai teman juga apakah baik sebenarnya? Mungkin ada sisi baik, sisi positif, ada negatifnya juga gitu. Mari kita kupas. Kita kupas di sini 5 posisi kontrol. Jika di sini ada 3 poin, yaitu identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil dari luar juga, kemudian identitas berhasil dari kontrol diri. Dari kelima ini, dari penghukum, mulai dari penghukum yaitu guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya, begini nunjuk, nah, kemudian menyakiti dan menyindir. Pembuat merasa bersalah, itu bedanya itu berceramah, mengatakan seharusnya kamu tuh ya jangan begitu ya, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan Bu Guru tadi. Naren, apa kamu gak kasihan sama ibu loh itu sampai, nah kamu gak dikasihani sampean. Kamu nggak tahu ya ini, kalau nanti itu kepala sekolah itu bagaimana nanti ke ibu dikiranya nggak bisa bina kamu. Nah itu yang membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Coba ya dari yang guru berkata kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya gitu, awas diancam. Untuk hasilnya, untuk penghukum yaitu memberontak, bahkan menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Hasil dari kita menghukum anak itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gurunya gak berkualitas gara-gara menghukum. Ini di sini menurut posisi kontrol, teori kontrol. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Wes apal, subhanallah, tukang marah, mengkola aku ya diseneni meneh. Wes apal, karena biasanya mesti kena hukuman. Dampak pada murid yaitu akan mengulangi kesalahan. Tidak kok tambah sadar, tambah tobat, tambah diulangi lagi, tambah disengaja. Itu. Berikutnya yaitu membuat merasa bersalah. Tadi ya, berceramah, mengatakan yang tidak-tidak, kayak kamu gak kasihan sama ibu. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali loh, sampai aduh capek sekali gitu ya. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Berikutnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Masih agak mending ya daripada penghukum. Kemudian maafkan saya. Akhirnya yaitu minta maaf, Bu, maaf ya, maafkan saya Bu. Kemudian dampak pada murid yaitu merasa rendah diri, itu tadi. Kemudian untuk posisi sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, belani, didukung, karena merasa bestie ya. Bestie lah sekarang zamannya bestie. Itu bestiku itu Bu Siti, Bu Sumini bestiku gitu. Kalau saya ini gak pernah dimarahin kok gitu kan, sudah bestie gitu ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh ya. Nah, ketika kamu di kepala sekolah kamu dibantu ibu loh ya. Nah itu kayak mungkin dulu yang udah pernah dilakukan ya. Kemudian jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas.
berani gitu, sangat membanggakan gurunya ini tadi yang sebagai teman. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu, menganggap temannya sendiri, bestie itu tadi. Kemudian dampak pada murid yaitu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Itu tadi, jaga nih guru nih, bergantung. Oh saya nanti bakal dibela, saya tidak akan takut kalau nanti ada apa-apa. Gitu. Untuk sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, masih ada kategori menanyai. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena merasa dikontrol, dipantau gurunya. Target saya harus dapat berapa ya, biar guru saya bangga dengan saya. Karena dikontrol tadi, dipantau, ada rasa takut contohnya. Kemudian dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu tadi, karena dari yang murid berkata, saya harus dapat bintang berapa ya biar guru saya nanti memberikan saya reward ini, gitu. Saya harus bisa mengumpulkan tugas 100 berapa kali ya biar saya dapat ini, gitu. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, divalidasi dulu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu? Terus bagaimana solusinya? Ditanyakan kembali. Menguatkan pribadi hasilnya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan mikir, kalau saya datang terlambat, nanti kalau malam ya saya nggak akan tidur malam, saya akan menyetel alarm HP biar ketika saya bangun tidak kesiangan itu. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, merenungkan dirinya biar supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang menurut ibu-ibu lebih tepat diterapkan ke anak-anak di murid di kelas kita yang mana? Posisi mana? Dari kelima, posisi manajer, ya. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Beralih ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 ini menjadi kebutuhan dasar. Kalau yang dulu pada umumnya kan kita mendengar kebutuhan pokok atau primer, sekunder, tersier. Nah, di sini kebutuhan dasar, bertahan hidup, ya kasih sayang, saya mau disayangi, diterima di kelompok, di dalam masyarakat, diakui. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, saya ingin bebas, mau rekreasi kemana ya berangkat, saya mau apa ya terlaksana gitu. Kalau penguasaan itu misalnya di situ kan memang kita memiliki hak kan, kita hak pengen melakukan apa, di situ kita bisa berkuasa. Kamu sebagai apa di situ, misal guru di kelas kamu, kita sebagai guru, saya berkuasa di kelas. Itu tadi, saya memiliki kebutuhan dasar untuk berkuasa. Yang kebutuhan dan itu hak, tapi terkadang memang hak kita dibatasi oleh hak orang lain juga. Jadi tetap memikirkan itu. Itu kalau menurut saya penguasaan. Kita punya hak untuk berkuasa, menguasai apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Kalau di kelas contohnya tadi berkuasa di kelas sebagai penguasa kelas di situ contohnya. Kemudian di sini salah satu contohnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, salah satu hal yang terlihat manja kan, manja, sepele, apalagi di kelas 1 misalnya. Ya, tapi itu sebenarnya kebutuhan mereka. Bu, saya
saya bosan kok disuruh mewarnai terus. Ya itu kebutuhan dia, apa ya, kayak haknya dia nggak mau. Kalau dipaksa kan nggak mungkin, dan nggak boleh kan kita memaksa. Itu saya nggak mau main itu apa, bisa olahraga, Bute ngasih bola, saya nggak mau main bola Bu, saya maunya lari-larian, saya maunya kejar-kejaran. Itu dia pengen keinginannya itu terwujudkan. Di sini kemudian ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada Goser tahun 2004 itu memperbaiki kesalahan anak. Tadi kan ada sebagai hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah di sini restitusi yaitu tidak langsung menghukum siswa, tapi memperbaiki kesalahan dengan menanyai, kemudian mencarikan solusi apa. Nah di sini yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa sih yang salah? Kemudian menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Menstabilkan identitas di sini contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan ibu juga berbuat salah loh. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya yaitu validasi tindakan. Setelah menstabilkan identitas, menstabilkan validasi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu misalnya ketika dia bertengkar. Ketika bertengkar, tonjok-tonjokan, memukul teman, itu tadi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ditanya ulang biar dia merasa dirinya itu tuh salah, itu jangan dilakukan. Nah, menanyakan keyakinan itu tadi, adanya restitusi ini pentingnya keyakinan kelas dibentuk ya ini tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Di sekolah kan kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan di kelas. Ayo coba, kelas apa yang ideal itu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian video contoh penerapan segitiga restitusi. Ini juga ya. Ini adalah skenario-nya ada anak yang terlambat. Nah, biasanya kan apel dulu, apel pagi. Tapi anak tersebut tidak memakai atribut lengkap seperti topi dan dasi. Nah, di situ kemudian guru akan melakukan restitusi kepada anak tersebut. Ini menstabilkan identitas dulu. Menanyai kenapa kamu kok terlambat? Tanya kenapa kamu terlambat?
kesiangan, dan ibunya juga lupa tidak membangunkannya karena ibunya sudah bekerja ke sawah. Nah, ditanyakan apakah keyakinan kelasnya itu sesuai dengan yang kamu lakukan sekarang? Nah, itu tadi contoh yang bisa dilakukan kepada siswa ketika dia berbuat salah, terlambat, bertengkar, mengambil barang milik teman tanpa izin sehingga menyebabkan masalah. Intinya di situ. Terapkan, coba kita terapkan restitusi kepada anak tersebut. Nah, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari 6 poin terkait budaya positif yang ada di sekolah. Harapan kami semoga nanti ibu-ibu sekalian bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan apa yang telah diimbaskan, semoga bisa ditularkan dan bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi diseminasi budaya positif dari Ibu Susiati Ningrum SPD CGP Angkatan 10. Semoga apa yang beliau paparkan tadi, yang begitu banyak tadi, terutama tentang posisi kontrol guru, tentang restitusi, bisa kita terapkan di sekolahan kita. Amin. Bapak Ibu, di penghujung acara yaitu penutup, saya mewakili dari Bu Susi juga mengucapkan beribu rasa terima kasih kepada Bapak Ibu telah berkenan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa keberkahan, kemanfaatan untuk SD Ganggang-Tingan. Amin amin ya robbal alamin. Bila ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya pun mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.